Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus yang kedua adalah kasus bagaimana menampilkan transaksi, contoh doang, belum sempurna. Bagaimana menampilkan transaksi yang di sini dengan kasus ini kan ada transaksi, tapi barang yang stok ini juga berkurang. Sementara yang kita pelajari kemarin cuman perkalian harga juga subtotal tidak mengurangi barang. Nah, untuk mengurangi barang ketika terjadi transaksi penjualan, coba sebentar, saya masuk di scan view, saya hapus saja dulu ini, comment button yang ada ini. Kita bikin comment button baru, secara umum kan tambah. Record operasi, tambah data, new, tambah data, next, cmd, add, finish. Kemudian kita tambah lagi, cmd, hapus, record, delete. Kalau memang perlu delete, undo. Kalau undo kan dibatalkan, undo record, cmd, undo. Kemudian masukkan lagi, misalnya record operasi save, mana save ini untuk menyimpan, next, kita ganti di sini cmd, save, ya. Kemudian lagi masukkan lagi datanya, tambah, simpan, hapus, sama keluar. Record operasi delete record, kalau mau menghapus, cmd, delete. Nah, kemudian di sini tambah, simpan, hapus, dan keluar. Form operasi close form. Next, cmd, close. Ya, ini di blok, klik kanan, size width, sama-sama lebar. Ini umum, secara umum doang. Oke. Oke, kita view. Misalnya ada tambah data baru, add new record. Otomatis kita pilih tanggal penjualannya tanggal berapa, ya kan, nomor customernya, default, kalau dia ibaratnya non-member. Kemudian kita karyawan yang sedang mengoperasikan ini aplikasi siapa. Kemudian produk yang kita beli ini ternyata produk nomor 1, madu TJ, harga 8,5, stoknya 8.900. Terus kita beli 100 biji, ya kan. Kemudian ini muncul yang kedua, kita beli produk kedua, kerating daeng. Ini stoknya berapa kali ini? 929, kita beli 29. Ya. Kemudian kita lakukan pembayaran 100.000. Nah, angsol 5.000 dari 94.400. Ini nanti aja nanti terbilang saya ajarkan. Kemudian recordnya di save. Ketika di save, baru kita cetak nota. Ya, cetak nota. Mana nota di sini? Coba saya buka notanya. Nah, seperti ini contohnya nota. Nota ini saya lupa tadi. Kita desain cetak nota. Klik. Ini materi-materi cetak nota dan lain sebagainya itu kan teman-teman sudah saya ajari di vlog-vlog sebelumnya. Nah, review nota. Next, cmd nota. Nah, ini kita samakan biar bagus. Jadi ketika di view transaksi cetak nota. Tapi di sini, ini kan tadi yang terakhir tadi, mana transaksi terakhir. Ya, transaksi terakhir tadi kan ini 29. Kita lihat stok produknya di sini, apakah masih kerating daeng? Nah, harusnya dia 9.900 dan ini harusnya 8.800 karena yang dibeli kan 100 berkurang. Otomatis ada permasalahan bagaimana caranya mengurangi stok ketika terjadi transaksi penjualan seperti ini. Nah, baiklah, cara mengurangi stok saya ajarkan caranya. Kita memanfaatkan fasilitas update query sebagaimana tadi yang vlog sebelumnya itu untuk masalah produk gini. Bukan mana ya tadi ya, nih masalah ini, ya kan. Kalau ini 8.900 stoknya, kita tambah 100, ya kan, tambah stok ini kan menjadi 9.000. Kita sekarang kasusnya menggunakan query ini kita terapkan transaksi.
Nah, kayak apa caranya? Tolong kalian simak baik-baik. Yang pertama kita create, kita menggunakan query design, kita save. Nah, di sini namanya query penjualan update. Query penjualan update. Update stop. Nah, kita oke. Oke, sekarang kita fokus query-nya apa aja. Otomatis kalau yang berhubungan dengan penjualan adalah yang diperlukan adalah tabel produk, ya. Kemudian tabel penjualan detail, karena ini kan detailnya ya. Dan ini kita ambil nomor penjualannya dari tabel penjualan master. Jadi tabel penjualan detail, lalu tabel penjualan master. Ini dia kata kuncinya ketika membuat query. Kemudian di query design ini kita update. Nah, sekarang kita pilih kriterianya. Yang pertama yang mau kita update apa? Jumlah stok di produk. Nah, dari tabel produk. Kemudian apanya yang mau diupdate? Update-nya klik kanan, kita build, ya kan? Kriterianya berdasarkan jumlah stok yang ada di tabel produk. Logikanya berdasarkan tabel produk di jumlah stok ini, ya, akan mengurangi kurang berdasarkan data apa? Di jumlah jual di tabel penjualan detail. Nah, di sini di tabel penjualan detailnya kita cek di sini tabel penjualan detail jumlah jual. Jadi jumlah stok dikurangi jumlah jual, kita okekan. Berdasarkan apa? Berdasarkan nomor produk ini yang penjualan detail ini. Kemudian kita tambah lagi kriterianya di sini apa yang mau dikriteria nomor produknya. Baru build, ya. Kita pilih tabel penjualan detail tadi. Tabel penjualan detail, kita pilih nomor produk, baru kita oke. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan nomor penjualan. Sekarang ke sini, double klik nomor penjualan ini. Kita tambah lagi kriterianya di sini. Berdasarkan nomor penjualan yang ada di form yang aktif ini, form jual master ya. Jadi kita berdasarkan nomor penjualan yang ada di form jual master. Kita ambil di sini nomor penjualan. Ingat, bukan yang label, tapi text box. Oke. Nah, ini dia kriterianya untuk mengupdate datanya. Nah, ini kriterianya. Ya. Jadi, silahkan teman-teman coba bagaimana kalau perlu ini di screenshot. Ya, rumusnya ini, jadi kalian coba di komputer kalian. Kemudian jangan lupa kita save, baru kita close. Kemudian kita coba lagi bikin query update datanya. Masuk di Send View. Tambahkan di sini button. Kemudian di sini miscellaneous, susah ngomongnya gua. Run next query, di sini namanya query yang kita buat query penjualan update stock. Baru kita next, kita pilih run query, baru kita next emd update, ya. Kemudian kita refresh, tambah comment button refresh form operasi refresh from data kalau memang perlu di refresh, kalau enggak juga enggak masalah sih. Nah, terus kalau kita view, sekarang kita coba transaksinya ya. Transaksi baru, tanggal penjualan, oke. Nomor customernya umum, sama. Kemudian belinya siapa? Madu TJ yang 9.000 stok, kita beli 1.000 biji. Ya. Kita beli 10 biji. Nah, kita bayar S 850.000. Wah, kebanyakan bos, kurangin. Ya. Kemudian kita save. Save baru run query. Ingat, tadi di sini 9.000,
kita akan kurangi 1000 run. Nah, ya kan? Kita cek di tabel produk madu TJ-nya di sini sudah jadi 8000. Ya, artinya apa? Query update ini terpakai. Lalu bagaimana supaya ketika nge-save langsung otomatis ngupdate datanya? Nah, kita menggunakan fasilitas makro. Sebelum saya ajarkan fasilitas kode event prosedur yang Visual Basic. Di step record ini kita desain view. Di sini ada namanya property. Embedded makronya ini. Nah, ini kita tambah di sini run open query, query apa yang di open? Query penjualan update stok, ya. Kemudian di sini refresh, biar nge-refresh, save, close. Jadi sebenarnya di sini nggak perlu dipakai. Jadi ketika nge-save langsung update, langsung cetak nota. Kita coba bosku. Nah, kita transaksi baru, masukkan tanggal penjualan hari ini, nomor customernya C4, nah yang ada nomor HP-nya, yang jual orangnya Mahmud. Kita beli beras Raja Toman 250. Kemudian kita beli jamu tolak angin ribut. Tolak angin ribut ini stoknya ada berapa? 9220. Kita beli 220. Kemudian kita beli ikan kering kriuk brau. Stoknya berapa di sini? 9783. Kita beli 783. Oke. Total yang dibeli adalah 400. Kita bayar, kita orang kaya, kita bayar 500. Angsulannya kita simpan di kotak sedekah, kan? Baru kita save. 3 row. Otomatis terupdate semuanya. Ini stok menjadi 1000, ya kan? Kemudian jamu tolak angin rebut jadi 9000. Kemudian di ikan kering kriuk brau itu jadi 9000. Nah, secara otomatis terupdate seperti itu. Nota, jadi seperti ini contoh notanya ya, secara umum. Tapi supaya lebih bagus, lebih canggih, lebih keren, jadi nggak muncul yang tadi. Makanya solusi kedua ketika membangun ini, kita bikinkan comment buttonnya. Masuk di view, ambil button di sini. Kita nggak usah pakai fasilitas yang di sini, kita cancel aja. Kita klik property. Ya, di property di sini komennya namanya simpan. Just simpan. Nah, sekarang datanya on click, kita pilih event prosedur. Klik. Nah, event prosedur, kita kembali ke rumus yang ada di sini. Oke. Rumusnya ada di sini sebenarnya sudah ada di sini ya. Tadi saya hapus karena dalam rangka pengajaran, biar kayak gini aja. Nah, kita masuk simpan. Caranya adalah kita ketik rumusnya. Yang pertama kita matikan dulu perintahnya. Do tmd set warning. Nah, matikan dulu pemberitahuannya. Warning off, kurung. Kemudian lakukan perintah do tmd save, ya. Kita save datanya, atau kita open query aja. Open query dulu, kayak yang kasus yang pertama tadi. Query apa? Query-nya saya lupa namanya. Jadi karena saya tidak mau capek, biar tidak selesai, saya rename, saya copy, baru saya kembali lagi ke Visual Basic-nya, kembali ke Visual Basic di sini, baru saya pasai. Nah, oke. Kemudian kita simpan transaksinya di cmd save. Kemudian nge-refresh di cmd.refresh. Refresh record. Nah, kemudian kita munculkan pesan msg box, ya. Baru di sini transaksi sudah masuk adding I
Nah, ini contoh doang ya. Baru kita save, baru kita refresh, baru kita coba jalankan transaksi baru. Add record, kita masukkan tanggalnya, kita masukkan nomor customernya, yang jual siapa, ya kan? Nomor produknya kita beli di sini. Kerating Daeng 29. Nah, nggak usah banyak-banyak, satu aja sudah. Kita bayar 10.000 karena kita orang kaya. Baru kita save. Ah, MSE box-nya kurang apa? Kurang koma, Pak Le. Nah, ini debug masalahnya. Baru kita MSG box, bukan kurang koma, terbalik di sininya. SG box. Coba kita jalankan. Tag. Nah, sudah masuk di I. Begitu ceritanya. Atau saya tambah di sini oke only. Baru kita save. Baru kita ulang. Tambah data baru. Sebenarnya tambah bisa otomatis supaya tanggal penjualannya hari ini, terus kita defaultkan nomornya ini. Dan nicknya mau kita tambah siapa pegawai yang online. Tapi ini area nanti ada rumus login. Ketika login pertama di aplikasi ya orang yang nick itu aja yang muncul terus dilakukan transaksi. Nah, tapi nanti kita tambahkan form dulu. Ada lagi rumus lagi. Nah, pokoknya nih aku simpan di sini aja sudah. Kita simpan di sini. Kita cancel. Komen 45. Nah, L-nya, name-nya kita ganti nama baru. Ya, ini kita ganti baru. Nah, di baru ini kita tambahkan rumus baru. On event prosedur, klik. Ingat, yang rumus baru itu bagaimana menambah data. Kita tambah formula di sini. Ini sebenarnya sudah ada di sini, cuman biar kalian fokus ini gua sembunyikan. Biar kalian fokus. Ingat, yang mau kita baru kita tambah. Yang pertama ini kan sudah auto number, jadi nggak perlu tanggal penjualannya. Ingat namanya textbooknya tanggal penjualan, kemudian no choose-nya sama nick yang mau kita tambahkan. Oke, kita kembali ke rumusnya. Di sini yang pertama adalah on error. Sebentar saya ingat. Apabila error, yang error yang mana? Error sini. Error ini. On error butuh copy, on click, ya kan? Kemudian baru klik. Baru lagi rumusnya ngapain? Lakukan perintah do cmd titik go to record, karena ini go to record rumusnya spasi add new record. Ini rumus untuk menambah data baru ya. Itu kalau dijalankan nang kayak ini bosku. Klik. Oh, ini belum selesai nih. Sebentar biar aku lengkapi dulu di sininya. Lupa gua ininya dulu kita lengkapi karena dia ada on error. X underscore ini baru klik, control exit baru klik, kemudian ngapain dia? Dia akan melakukan exit tab, baru error komen baru klik ini mau ngapain sih dia? Kita narasikan dulu, kita terjemahkan. Dia mau ngapain? Kita ceritakan di sini. Nah, yang pertama munculkan pesan MSG box. Apa ya kira-kira ya? Oh, error titik description. Nah, kemudian yang kedua error on the resume. Ini masalahnya aku lupa ingat nih. Resume underscore control V. Nah, exit baru klik. Nah, coba kita jalankan, kita save, kita jalankan, baru. Nah, dia otomatis muncul ini sebagaimana add record. Add record ini kan codingnya kode builder. Kalau ini yang comment button. Tapi baru supaya tanggalnya hari ini, kita tambahkan lagi di sini rumusnya.
Apa di situ tanggal namanya mi titik tanggal. Tanggal penjualan, rumusnya supaya hari ini muncul date ya. Kemudian nomor customernya otomatis. Nomor customer itu kita defaultkan isinya yang umum, NM. Kemudian misalnya karyawannya default cuma satu orang doang, nick kita tulis di sini yang karyawan 002. Nah, kita coba kita save, kita balik lagi ke aksesnya. Ketika dia tombol baru, tag muncul seperti ini otomatis. Jadi kita tinggal hanya melanjutkan masalah beli produknya apa, 12 ya kan. Kita baru kita bayar 12.000. Nah, baru kita save. Sudah masuk ading AI, baru cetak nota. Nah, inilah tingkat advance yang dari mengambil stok, menambah stok, dan mengotomatiskan tampilan di sini. Kemudian untuk fungsi terbilang kayak gini ya, nanti saya akan coba narasikan dan ceritakan, tapi ini dulu vlognya. Dua vlog ini lumayan berharga dua. Oke, selamat menyimak, selamat belajar. Di malam Ramadan kali ini, semoga berkah. Lailatul Qadarnya kita bikin bom jual master.